Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Saya Arum Puspitarini. Saya Arliza Stiningrum. Saya Siti Masita. Saya Yassi Anggreni. Dan kami dari kelompok 3, 12 MIPA 1. Perkenalkan saya Agnes Dorianti. Saya Teti Endang Borhalawa. Saya Grifosina Salginting. Saya Edward Manurung. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sumber-sumber energi. Sumber energi. Nah, sumber energi ini kita bisa definisikan sebagai sumber energi atau segala sesuatu yang berada di sekitar kita yang dapat menghasilkan energi. Nah, sumber energi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Saya akan menjelaskan dari sumber energi tak terbarukan dulu. Nah, sumber energi tak terbarukan ini adalah sumber energi yang berasal dari sumber daya alam yang proses pembentukannya memerlukan waktu jutaan tahun dan bisa saja suatu saat sumber energi ini habis. Nah, bagian-bagiannya itu yang pertama yaitu adalah bahan bakar fosil. Nah, kita tahu bahan bakar fosil itu kan berasal dari dinosaurus. Dinosaurus itu punah sejak jutaan tahun yang lalu dan hingga sekarang kita pergunakan sebagai bahan bakar alat transportasi. Nah, otomatis bahan bakar fosil tersebut masuk ke sumber energi tak terbarukan. Nah, bahan bakar fosil contohnya itu seperti minyak bumi, batu bara, dan juga gas alam. Nah, kita masuk ke pemanfaatannya, misal seperti minyak bumi. Nah, kita manfaatkan sebagai bahan bakar alat transportasi yang biasa berupa bensin dan solar. Kemudian ada batu bara yang biasanya kita manfaatkan sebagai bahan bakar kereta api. Kemudian ada juga gas alam yang biasanya kita manfaatkan sebagai gas LPG yang biasanya kita masak atau bisa masak menggunakan itu pakai kompor gas. Nah, kemudian ada kelebihan dari sumber energi tak terbarukan ini. Kelebihannya itu dia itu dapat diproduksi secara massal atau secara banyak. Yang kedua, dia relatif murah. Kemudian ada masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sumber energi tak terbarukan ini, yang lebih tepatnya itu bahan bakar fosil. Nah, bahan bakar fosil ini menyebabkan pencemaran udara karena bahan bakar fosil ini mengeluarkan emisi gas yang berupa karbon dioksida, nitrogen oksida, dan juga sulfur dioksida dalam jumlah yang besar sehingga dapat menyebabkan hujan asam, smog, dan juga pemanasan global. Yang kedua, itu dapat pencemaran perairan. Misalnya seperti ini. Minyak ditampung di tanker minyak. Nah, kemudian karena kesalahan manusia, tanker tersebut bocor, mengakibatkan minyak bumi yang ditampung merembes ke air dan mengalirkannya ke perairan hingga mencemarkan perairan seperti danau, laut, dan juga sungai dan juga yang lain-lainnya. Namun biasanya masalah ini jarang terjadi dan hanya kesalahan manusia saja. Kemudian yang ketiga, yaitu berkurangnya lahan pertanian dan hutan akibat tambang batu bara. Nah, kita tahu penambangan batu bara itu pasti di dalam tanah. Nah, karena banyaknya penambangan batu bara, otomatis lapisan tanah itu bisa kopong dan bisa saja lahan yang di atasnya itu ambruk ke bawah sehingga tidak cocok dijadikan lahan pertanian ataupun hutan. Nah, untuk penanggulangannya dari ketiga masalah yang saya sebutkan itu, kita hanya perlu mengurangi penggunaan bahan bakar minyak dan juga penggunaan batu bara. Nah, dengan begitu kita dapat mengurangi atau meminimalisir masalah-masalah yang timbul akibat sumber energi tak terbarukan ini. Nah, penanggulangan yang kedua itu kita dapat mengembangkan energi baru dari energi terbarukan. Nah, sehingga dapat diganti dengan energi tak terbarukan sehingga masalahnya dapat minim, tidak berkelebihan. Baiklah, selanjutnya saya akan masuk ke sumber energi terbarukan. Nah, apa sih sumber energi terbarukan itu? Sumber energi terbarukan itu adalah sumber energi yang proses pemulihannya berlangsung dengan cepat dan prosesnya berkelanjutan atau tidak akan pernah habis, tidak seperti energi fosil yang tadi atau sumber energi tak terbarukan tadi. Nah, kemudian bagian-bagiannya itu seperti matahari. Nah, matahari kita dapat memanfaatkannya sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau biasanya kita lihat sebagai panel surya. Kemudian ada air, itu sebagai pembangkit listrik tenaga air atau biasanya kita lihat sebagai kincir air yang biasanya ada di perdesaan. Kemudian ada angin yang biasanya menjadi pembangkit listrik tenaga angin atau turbin angin. Kemudian ada panas bumi.
panas bumi bisa dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga panas bumi atau tenaga uap. Kemudian ada biomasa. Nah, biomasa ini dia berkaitan dengan makhluk hidup dan bahan-bahannya berkaitan dengan makhluk hidup yang dapat menghasilkan energi. Contohnya seperti ini. Contohnya kayu kita bakar, dia akan menghasilkan energi panas. Nah, seperti itulah biomasa tersebut. Kemudian ada kelebihan dari sumber energi terbarukan ini. Kelebihannya, ya seperti yang saya sebutkan tadi, energinya itu tidak akan habis. Sumber energi ini tidak akan habis karena logikanya matahari, angin, air itu tidak akan pernah habis. Mungkin hingga kiamat. Nah, kemudian yang kedua itu tidak terlalu berdampak buruk bagi lingkungan dan juga makhluk hidup. Nah, tidak seperti bahan bakar fosil, sumber energi terbarukan ini tidak terlalu berdampak buruk bagi lingkungan dan juga makhluk hidup. Nah, namun ada juga masalah yang ditimbulkannya. Masalahnya itu sama seperti sumber energi tak terbarukan, yaitu masalah di polusi udara. Rupanya sumber energi terbarukan ini juga dapat mengeluarkan emisi gas berupa karbon dioksida. Namun emisi tersebut tidak terlalu besar lah, masih jauh dibanding dengan emisi gas yang dikeluarkan oleh bahan bakar fosil, sehingga tidak terlalu berbahaya. Kemudian ada juga masalahnya yang timbul, yaitu penggunaan lahan untuk pembangunan pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga angin, seperti turbin angin, panel surya, dan juga lain sebagainya. Namun tidak semua sih pembangkit listrik itu memerlukan lahan yang luas. Misalnya kayak panel surya. Sebenarnya panel surya itu diletakkan di atap saja sudah bisa gitu, tidak perlu mengambil wilayah yang luas, kecuali seperti turbin angin memang harus memerlukan wilayah yang luas, dan juga seperti pembangkit listrik tenaga uap itu juga memerlukan wilayah yang luas. Nah, kemudian penanggulangannya itu sama kayak yang energi tak terbarukan, yaitu mengurangi penggunaannya saja. Namun kalau menurut saya pribadi, sebenarnya penanggulangannya ini tidak perlu, karena masalah-masalah yang ditimbulkan oleh sumber energi terbarukan ini tidak terlalu berdampak negatif terhadap makhluk hidup dan sekitarnya. Jadi tidaklah terlalu diperlukan cara-cara penanggulangannya begitu. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Soal pertama, sungai banyak terdapat di Indonesia dan berpotensi menjadi energi terbarukan. Satu syarat kondisi sungai dikembangkan menjadi pembangkit listrik adalah? Baiklah, saya akan menjawabnya. Yang pertama, punya debit air yang stabil agar mampu dialirkan menuju kincir turbin generator. Yang kedua, arus deras untuk memiliki tenaga tekanan yang menggerakkan generator. Gimana? Pertanyaan kedua, energi terbarukan merupakan energi yang tidak pernah habis dibandingkan dengan energi fosil. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jawabannya adalah karena pasokan persediaan terbarukan seperti matahari, angin, dan air tidak akan habis, sedangkan pasukan persediaan fosil akan habis jika terus-menerus digunakan. Ya, seperti yang kita tahu kan, sumber energi terbarukan itu kan seperti matahari, air, angin. Nah, itu jelas kalau logikanya itu tidak akan pernah habis. Nah, sedangkan energi fosil itu kan berasal dari dinosaurus dan udah kita gunakan selama bertahun-tahun. Nah, otomatis pasti akan habis juga gitu, karena memang dia tidak kekal. Sumber energi fosil itu tidak kekal karena ya dinosaurus kan sudah punah. Nah, tidak ada lagi dinosaurus sekarang. Otomatis kan kalau tidak ada dinosaurus lagi hingga sekarang, berarti energi atau sumber energi fosil itu pasti akan habis, tidak berkelanjutan, begitu. Pertanyaan selanjutnya, sumber daya apa sajakah yang bisa menjadi energi terbarukan paling banyak di Indonesia? Lalu bagaimana pemanfaatannya di Indonesia dalam kehidupan sehari-hari? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya. Sumber daya energi terbarukan yang paling besar di Indonesia yaitu sinar matahari. Bukan hanya di Indonesia saja, namun di seluruh dunia sinar matahari itu adalah sumber energi terbarukan yang terbesar. Dan pemanfaatannya dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti panel surya yang biasanya digunakan oleh
digunakan oleh orang-orang yang tinggal di pegunungan yang energi listrik itu sama sekali belum ada masuk ke wilayah tersebut. Jadi otomatis mereka menggunakan panel surya tersebut untuk mendapatkan listrik begitu. Pertanyaan terakhir, PLTU merupakan pembangkit listrik yang memiliki efisiensi tinggi dan ekonomis. Di daerah manakah kita dapat menjumpai PLTU dan mengapa PLTU memiliki nilai ekonomis? Baiklah, saya akan menjawab. PLTU dapat kita temukan di Sumatera Selatan. Sebenarnya PLTU itu tidak semuanya yang memiliki nilai ekonomis karena tergantung bahan bakunya. Jika bahan bakunya itu terdekat dengan PLTU itu, maka PLTU itu memiliki nilai yang ekonomis. Tapi kalau jauh itu tidak. Jadi PLTU itu tidak semuanya memiliki nilai yang ekonomis. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi